awalnya kami akan melanjutkan kebijakan tidak membadan hukumkan organisasi. Tapi kan karena perkembangan tuntutan zaman, ada Undang-Undang Ormas tahun 2013, kemudian diperbaiki tahun 2017. Ya mau nggak mau, organisasi kayak kita yang tidak semata-mata hanya untuk kepentingan olahraga yang punya undang-undang sendiri, tapi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Makanya sejak awal kepengurusan, saya mencoba menjajaki di Kementerian Hukum dan HAM karena tempatnya berpepet dekatan lah dengan kantor saya. Ya, saya jalan-jalan ke situ, ngobrol-ngobrol, menjajaki. Nah, ternyata sudah ada badan hukum sebelum 2000, Parapatan Luhur 2016 yang didirikan oleh Mas Bagio TA dan Dik Bagus. Itu Mas Bagio TA duluan, Februari kalau nggak salah, Maret tanggal 6 atau tanggal berapa, jadi beberapa hari sebelum Parapatan Luhur, badan hukumnya Dik Bagus keluar. Nah sayangnya pada saat Parapatan Luhur itu tidak terkomunikasikan gitu ya. Tapi ya ini hanya untuk apa ya, flashback dari kita. Jadi saya sangat mengharapkan dukungan semuanya. Mudah-mudahan dalam situasi seperti yang kita alami selama 2014 ya, mungkin sebelumnya juga 2012 tanda-tanda untuk apa ya, ada upaya-upaya untuk melakukan penyempurnaan organisasi akibat munculnya ADART 2008 itu bisa kita jadikan pelajaran buat kita semua. Namanya mengurusi orang banyak itu harus ada aturan yang jelas. Dan kita berusaha untuk menjaga aturan itu sebaik mungkin supaya potensi konflik itu bisa diminimalkan. Kekisruhan ini kan terjadi akibat pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan itu. Memang aturan yang kita buat, baik itu di ADART di 2016, itu belum sempurna. Itu sudah hasil kompromi yang luar biasa. Saya ditugasi Mas Maji menyiapkan ADART itu sejak 2014. Mundur, maju, mundur terus. Berarti disempurnakan, diadakan kelompok-kelompok diskusi. Ya itulah kompromi yang maksimal. Jadi kalau aturan hukum yang belum sempurna itu ya potensinya seperti sekarang ini. Tapi kembali kalau kita mengikuti mukadimah, yang dipentingkan itu sebetulnya persaudaraan. Jadi organisasi hanya sekedar itu kan, jangan sampai gara-gara organisasi kita justru memutuskan persaudaraan seperti yang terjadi sekarang ini. Ini kan karena saya nggak tahu persis apakah proses latihannya yang kurang menep atau karena faktor-faktor dari luar, saya juga nggak tahu. Yang pasti kisruh ini terjadi dan itu harus kita terima. Ya saya nggak tahu, nggak bisa kita saling menyalahkan. Yang paling baik adalah ini kita jadikan pelajaran dan kita ikhtiari bersama-sama agar apa yang telah diperjuangkan oleh Mas Bagio TA, Mas Giarto, dan Mas Jakaria, dan sedulur-sedulur itu ya bisa kita wujudkan. Karena tujuan beliau-beliau namanya
gerakan penyelamat organisasi kan pengen organisasi kita ini eksis, bisa berkembang lebih baik, sehingga ikhtiar kita bersama untuk mendidik warga agar berbudi luhur itu bisa kita wujudkan dengan baik. Kita semua masih mengharapkan terwujudnya rasa persaudaraan yang makin baik. Caranya memang masih belum ketemu karena ada kelompok-kelompok yang punya kodrat dan irama masing-masing lah ya. Tapi dengan keinginan kita bersama untuk menjaga pasduluran ini, ya itulah yang harus kita terus perkuat, dan kita mempunyai tantangan bersama, yaitu sedulur-sedulur yang kepentingannya tidak cocok dengan ajaran, tidak cocok dengan tujuan bersama. Tetap kita berupaya untuk menjaga kerukunan, mudah-mudahan lah pada saatnya pasti ada jalannya. Amin. Oke, itu Mas, tambahan dari saya.